media yang saya hormati, tadi kami Menko PMK, Menko Polkam, Menteri Agama, Menteri Perikanan dan Kelautan, KKP, mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia. Jadi ada beberapa hal yang dibahas, yaitu peningkatan kerjasama ekonomi, terutama sekali kerjasama ekonomi di kawasan Batam dan Johor, kemudian juga kerjasama untuk industri halal, karena Indonesia dan Malaysia ini adalah masyarakat Muslim yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian juga perlindungan pekerja migran Indonesia, jadi diintensifkan itu one channel system bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kemudian juga kerjasama untuk kepentingan pertanian sawit, minyak sawit, karena sekali lagi Indonesia, Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar. Kemudian juga akan mengajak serta Malaysia, itu yang sedang dipikirkan, dan tentu saja adalah kesepakatan mengenai bagaimana memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Kemudian selain itu tadi juga beberapa hal dibahas juga mengenai kerjasama untuk Technical Vocational Educational Training atau TVET, jadi pendidikan untuk kerjasama di bidang pendidikan dan training untuk pendidikan vokasional. Jadi ini tadi juga akan mengirim mahasiswa Malaysia ke Indonesia, ke Institut Teknologi, ke beberapa universitas di Indonesia. Dan juga tadi Pak Wakil Perdana Menteri juga menegaskan tentang pentingnya kerjasama pariwisata, karena tahun 2026 nanti itu adalah tahun pariwisata Malaysia. Jadi beliau juga minta izin untuk promosi pariwisata. Selain itu tadi menegaskan juga nanti ada kerjasama di bidang kelautan, terutama perlindungan nelayan antara dua negara. Kemudian kerjasama di bidang pertanian, karena tadi Pak Wakil Perdana Menteri Malaysia juga menegaskan bahwa produksi pertanian Indonesia bagus, jadi ingin belajar juga dari Indonesia. Di luar itu, tadi ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama mengenai kerjasama pemukiman di Arab Saudi untuk menampung warga kita yang menjalankan ibadah haji dan umroh, terus kemudian pendidikan untuk Islam moderat di antara dua negara, dan kesepakatan mengenai industri halal. Saya kira itu tadi yang dibicarakan. Nanti Pak Menko Polkam, juga Pak Menak dan Pak Menteri KKP bisa menambahkan lebih detail. Saya persilakan Bapak. Terima kasih Pak Menko PMK. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, dalam pembicaraan tadi, utamanya adalah peningkatan kerjasama di bidang strategis antara Malaysia dan Indonesia, sebagaimana telah disampaikan Bapak Menko PMK. Di bidang politik dan keamanan, tentu nanti akan ada rapat-rapat teknis lanjutan, khususnya pembahasan penguatan kerjasama di bidang perbatasan dalam hal penanganan terorisme, kemudian penyelundupan baik barang dan manusia, narkotika. Tadi yang disampaikan Pak Menko PMK terkait dengan nelayan, illegal fishing dan sebagainya. Saya rasa dari Polkam beberapa aspek itu yang dibahas ke depan. Mungkin tambahan dari Pak Menteri KKP, Menteri Agama. Jadi Malaysia dengan Indonesia sama-sama sebagai negara mayoritas Muslim yang mempunyai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan lebih spesifik lagi mayoritas bermazhab Syafi'i. Jadi kalau negara serumpun ini bekerja sama,
itu bisa menyelesaikan banyak persoalan dan juga sekaligus memberikan penguatan untuk negara serumpun tersebut. Sebab kita dikenal sebagai negara yang moderat. Moderat artinya tidak radikal dan juga tidak liberal gitu kan. Oleh karena itu kita mencoba untuk mempertemukan nanti kurikulum pendidikan keagamaan yang mencerahkan untuk kawasan kita, yang memberikan penguatan. Kemudian yang kedua, kita juga mengusulkan dalam bidang detail seperti masalah haji ada zona yang sama, dan kemudian juga persoalan-persoalan fikih misalnya tentang kita bicarakan tentang dam ya. Pemotongan kambing dam itu ya bisa dilakukan di negeri kita sendiri, tidak di Saudi Arabia. Saudi Arabia sebetulnya sudah mengizinkan. Jadi bayangkan 210.000 kambing yang harusnya dipotong di sana, kambing orang lain. Nah kalau itu nanti dipotong di Indonesia sebanyak itu, kambing kita, kemudian yang memakan dagingnya semuanya adalah dari kita. Nah jadi kita tinggal mempersembahkan wawasan mazhab Syafi'i, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau itu dimungkinkan, Saudi Arabia memberikan izin untuk itu. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Ada satu hal lagi yang terkait dengan tindak lanjut penyelesaian lintas batas teritorial laut di Laut Sulawesi maupun Selat Malaka yang telah ditandatangani pada tahun 2023. Ini juga akan dibicarakan teknis untuk pelaksanaan di lapangan, termasuk juga demarkasi batas darat di segmen Pulau Subatik dan West Pilar yang telah disetujui pada bulan Februari tahun 2025. Tentu semua ini akan ada tindak lanjutnya yang akan dibahas pada mekanisme perjanjian bilateral teknis nanti di tingkat pelaksana. Saya rasa cukup Pak Menko, Pak Menteri. Terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian. Cukup ya.